ini ada sebuah artikel di mana ini artikel ini dari website World, di mana penulisnya adalah Rani, editornya Ismi, dan gambarnya cukup meyakinkan, memang karena disabilitas, inklusi. Kemudian ini adalah salah satu artikel yang tergolong artikel literatur abu-abu. Di mana literatur abu-abu itu bisa digunakan untuk penelitian dalam kegiatan pendidikan inklusi. Nah, ini ada narasumbernya adalah Bu Ana Susanti dari Tempat Pendidikan. Sebenarnya literatur abu-abu itu hampir mirip seperti kayak dia skripsi macam itu sama, kemudian makalah itu juga sama, tesis juga sama. Biasanya cirinya itu tidak melalui penelitian langsung, jadi hanya dari literatur yang sudah pernah ada. Jadi seperti itu. Tapi ya memang data dan faktanya memang sesuai, gitu. Dimana untuk literatur abu-abu itu sendiri punya kelemahan dan keterbatasannya. Kelebihannya juga ada. Kalau untuk penelitian yang dipublikasikan, bedanya kalau yang seperti yang dipublikasikan itu yang literatur yang sekiranya lebih mendetail gitu maksudnya, datanya dan lain sebagainya. Kalau ini nanti jurnal ilmiahnya hanya berdasarkan bisa wawancara, bisa angket, kemudian kalau dibandingkan yang lain juga memang sedikit berbeda. Lanjut. Untuk artikel ini keduanya sama-sama penting itu. Artikel dan jurnal ilmiah. Konteksnya sama-sama bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, pengembangan pendidikan, apalagi kaitannya dengan siswa. Apalagi ada anak yang memang membutuhkan pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus itu tidak hanya yang anak disabilitas, mungkin karena tidak belajar yang seperti kan memang ada membacanya, membacanya kurang lancar, atau kalau mau mengerjakan soal tuh kesulitan mengerjakan soal, apalagi soal matematika hari ini kan belum cerita. Nah itu kan anak bingung, ini gimana akhirnya pemahaman soalnya. Untuk kekuatannya itu lebih, kalau artikel ini lebih akuratnya itu aktual tuh, karena kaitannya dengan yang terjadi di kelas. Kemudian jadi lebih mengedepankan praktek pendidikan, karena ya memang kita menghadapi anak didik, apalagi anak-anak yang ya luar biasa, seperti yang saya sampaikan itu. Aska kalau kadang-kadang jalan ke sana dan kemari tidak kemudian tidak bisa fokus ya anaknya, tidak bisa fokus tapi membaca bisa sedikit bisa ya, harus didampingi secara lebih. Kalau pendampingannya hanya sebatas anaknya kabur, berarti harus di sampingnya anak harus didampingi khusus. Hanya saja memang kalau didampingi khusus kan nanti yang lain jadi kecemburuan sosial namanya sering ke depan, jadinya tidak fokus mengerjakan. Kalau hanya satu yang difokuskan, yang lain tidak terkendali. Kalau belajarnya itu banyak, anaknya juga cepat bosan. Beda sama itu, meskipun belajarnya itu, membacanya itu belum bisa, minat belajarnya tinggi. Berarti ini satunya di tingkat emosi, satunya mungkin di tingkat akademisnya. Kemungkinan seperti itu. Jadi begitulah anak berkebutuhan khusus niku ngoten niku. Lanjut ya Bu. Untuk keterbatasannya, di mana untuk artikel ini itu tidak melalui proses penelaahan ilmiah, jadi tidak berdasarkan riset, jadi hanya berdasarkan ya angket, wawancara seperti ini atau gitu. Itu gitu. Dari hasil penjelasan saya mengenai artikel ini, mungkin dari bikin ada pendapat seberapa yakin sih kira-kira artikel yang bentuknya literatur abu-abu dalam pengembangan pendidikan, apalagi anak-anak yang Kalau menurut saya
penelitian jurnal literatur abu-abu ini digunakan sebagai dasar utama karena lebih terpercaya secara akademis. Namun literatur abu-abu juga penting untuk memahami nyata dan kebutuhan peserta didik di lapangan. Dengan mengombinasikan keduanya, praktek pengajaran dan pengembangan pendidikan bisa menjadi lebih efektif dan relevan. Itu gitu. Terus kira-kira dari Bu Kikin ada sarankah untuk bagi guru atau tenaga pendidikan dalam menggunakan literatur abu-abu ini? Sarannya? Kalau saran saya mungkin guru perlu memastikan sumber yang digunakan berasal dari lembaga atau penulis yang kredibel. Terus selain itu informasi dari literatur abu-abu sebaiknya dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti yang kuat. Oh, oke. Jadi harus dirisetkan atau Yes. biasanya. Oke, itu jadi saya kira harus memang benar sinkron ya. Oke. Mungkin ada umpan balik dari Bu Kikin terhadap literatur abu-abu hari ini. Oke, kalau umpan baliknya literatur abu-abu itu merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena mampu memberikan data dan temuan yang lebih aktual serta kontekstual. Salah satu kekuatan utama literatur abu-abu adalah kemampuannya menghadirkan informasi yang dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Data yang diperoleh sering kali lebih relevan dengan kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik sendiri karena berasal dari evaluasi langsung atau pengalaman praktis di lingkungan pendidikan. Selain itu, literatur abu-abu biasanya lebih cepat tersedia dibandingkan jurnal ilmiah sehingga dapat membantu peserta didik dalam proses belajar. Jadi intinya memang bermanfaat sekali ya literatur abu-abu. Menurut saya sangat bermanfaat sekali. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, ya. Oke, terima kasih Bu Kikin. Itu mungkin yang bisa kita sharingkan untuk